Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-95 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masuk di pembahasan bab salat al-musafir wal marid. Bab terkait dengan salatnya musafir dan orang sakit. Ini bab ke-11 di dalam kitabus shalah. Ya lumayan, sisa sekitar 7 bab lagi di kitabus shalah ini ya. Alhamdulillah. Ini bab ke-11. Bab sholatnya musafir dan orang sakit. Iya. Di bab ini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa hadits terkait dengan orang sakit dan musafir. Sekitar 17 hadits yang beliau akan sebutkan. Jadi khusus bab 11 sampai nanti 17 itu pendek-pendek, sedikit haditsnya. Sedikit haditsnya, sudah lewat bab-bab yang panjang. Alhamdulillah, dengan kita menutup pertemuan pekan lalu dengan bab solat al-jamaah, babul imamah wal jamaah, kita sudah selesai dari bab-bab yang panjang. Setelah ini adalah bab-bab pendek. Bab-bab yang pendek. Termasuk ini bab solat al-musafir wal marid. Belum gabungkan ya. 2 bab sebenarnya ini. Karena beda babnya musafir dan babnya al-marid. Tapi belum gabung. Karena hukum seputar safar, ya hukum tersendiri. Dan alhamdulillah di pembahasan ini kita akan mengetahui nanti dari 17 hadits yang belum sebutkan hukum seputar safar dan ya hukum seputar orang sakit. Dan pembahasan kita maklumi bersama tidak lepas kita dari safar di dalam kehidupan dunia ini. Maka kita butuh bekal terkait dengan hukum seputar safar. Terkait dengan hukum seputar safar. Kalau saya pribadi ada tulisan tentang ini tapi belum dikeluarkan karena belum disempurnakan. Yaitu bekal musafir. Iya, sama dengan terkait dengan Jumat. Insya Allah tinggal disempurnakan sedikit. Karena seputar Jumat juga. Iya. Bekal Jumat juga sudah kita tulis bukunya. Tersendiri. Cuman belum dikeluarkan. Sama dengan musafir. Bekal musafir hukum seputar safar. Itu juga sudah ada bukunya. Tinggal kita sempurnakan. Kita lihat di sini kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu salatil musafir wal marid. Bab terkait dengan salatnya musafir dan orang sakit. Boleh kan bahas pertama tentang musafir. Di hadits 428 hingga 431 beliau sampaikan pertama, ya, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau,
rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, awwalu ma furidat as-shalah rak'atain fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Muttafaqun alaih. Ini riwayat pertama. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, pada awal salat diwajibkan 2 rakaat. Jadi awal diwajibkan salat itu serba 2 rakaat. Awalnya maksudnya dari penerimaan Nabi SAW, salat 5 waktu. Karena tidak awal pengutusan Nabi langsung ada salat 5 waktu, enggak. Salat 5 waktu itu difardukan saat Isra Mi'raj di tahun 10 kenabian, bukan tahun 10 Hijriah ya. Tahun 10 kenabian. Ketika Nabi SAW, itu kalau dalam pembahasan sejarah, tahun 10 itu terjadi banyak hal pada Nabi. Meninggal Abu Thalib. Abu Thalib dalam keadaan masih kafir, tidak masuk Islam. Padahal Abu Thalib adalah paman yang paling dicinta oleh Nabi. Karena dialah yang merawat Nabi dari kecil setelah meninggalnya Abdul Muthalib, kakeknya. Diwasiatkan kepada Abu Thalib. Maka Abu Thalib lah yang membesarkannya. Dari kecil sampai dinikahkan juga oleh Abu Thalib. Waktu umur 25 tahun Nabi kita. Ketika Nabi berumur 40 tahun, menerima Islam, menerima wahyu pertama, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra pada umur 40 tahun genap, masuk di umur 50, umur ke-50, umur ke-51. Ya, diangkat menjadi nabi, kemudian setelah itu diangkat menjadi rasul juga dengan surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Dari situ mulai dimusuh oleh kaumnya, musyrikin kafir. Tapi beliau dibela oleh pamannya, musyrik kafir juga, Abu Thalib. Dia yang membelanya. Dan dia tahu bahwa agama yang benar adalah agama Muhammad. Cuman masalah masuk Islam itu lalu petunjuk dari Allah murni, bukan di tangannya Nabi. Maka dia tidak masuk Islam. Sebabnya adalah takut celaan dari kaumnya. 10 tahun dia bela Nabi dalam Islam. Pada tahun ke-10 meninggal Abu Thalib. Beberapa hari kemudian meninggal istrinya. Istrinya Nabi, Khadijah, di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Beberapa hari setelah meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah, perempuan pertama yang masuk Islam. Yang hidup bersama Nabi selama 25 tahun tentunya. Karena sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi menikah dengannya. Hidup bersama Nabi 15 tahun. Sebelum diangkat menjadi Nabi. Setelah Nabi kita diangkat menjadi Nabi, Khadijah hidup bersama Nabi kita selama 10 tahun lagi. Yaitu semuanya 25 tahun. Nabi hidup bersamanya. Dia adalah perempuan pertama masuk Islam. Tidak ada kedua. Tidak ada orang pertama sebelumnya. Iya. Dia juga membantu Nabi. Wafat tahun 10. Sehingga Nabi SAW tidak ada lagi kekuatan untuk berdakwah di Mekah. Setelah itu, di dalam rumah hanya kesedihan karena mengingat Rabbatul Bait, mengingat penghuni rumah yang menjaga beliau selama ini, yang membelanya dari dalam rumah. Dan di menjaganya dari luar juga sudah tidak ada. Sampai Nabi pergi berdakwah keluar dari Makkah, pergi ke Taif, juga ditolak.
pada tahun yang sama. Tahun 10 beliau dilempar oleh penduduk Taif dan berdarah. Pulang sedih. Ini namanya kesedihan di atas kesedihan. Iya. Tapi pulang dari sana, beliau dapat kabar gembira, hiburan dengan masuknya Islam dari bangsa jin yang berasal dari Nasibin. Yaitu jin dari perbatasan, sekarang Nasibin, perbatasan Suria dan Turki. Iya, masuk Islam. Hiburan pertama, setelah itu beliau dihibur dengan di Isra Mi'rajkan. Ini yang kita mau. Dari sholat ini difardukan waktu itu. Di Isra Mi'rajkan tahun 10 kenabian, bukan tahun 10 Hijriyah. Tahun 10 kenabian. Isra Mi'raj menerima kewajiban sholat. Awal kewajibannya ini dia. Kita menceritakan sedikit sejarahnya itu supaya antum tahu kapan ini sholat difardukan dan apa fardu awalnya. Aisyah berkata, awal fardu sholat itu 2 rakaat. Iya, 2 rakaat. Ini riwayat Aisyah, tentunya bukan dari dia ya. Dia dapat dari orang lain atau dapat dari Nabi bisa juga. Karena tahun 10 Nabi Aisyah masih kecil. Belum menikah dengan Nabi. Iya, masih umur 6 tahun. Di tahun itu masih umur 5 tahun lebih. Karena setelah meninggal Khadijah, Nabi melamarnya dan Nabi tidak hidup bersamanya. Nanti di Madinah tahun kedua baru masuk. Baru hidup bersamanya, yaitu setelah berumur 9 tahun. Jadi sini dia menukil ini cerita. Riwayat dari sahabat lain atau dia dengar dari Nabi. Tidak ada masalah itu. Karena riwayat sahabat dari sahabat tidak ada masalah. Karena seluruh sahabat adil. Dia bilang awal sholat diwajibkan 2 rakaat. Fa'ukirat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Kemudian sholat safar ditetapkan 2 rakaat tetap. Sedangkan sholat hadar, yaitu ketika mukim tidak bepergian, disempurnakan menjadi seperti yang kita lihat sekarang, 4 rakaat. Duhur, asar, isya, dan nanti akan ada keterangan berikutnya lagi yang lebih jelas. Apa yang dimaksudkan ditetapkan di safar dan disempurnakan di hadar. Kata beliau muttafaqun alaih. Ini agak panjang kita. Pertama ini hadits pertama disebabkan kita singgung sedikit dulu sejarah kenapa bisa sholat awal kata Aisyah 2 rakaat. Jadi dari langit 2 rakaat. Itu langsung dari langit. 5 kali sholat 2 rakaat. Setelah itu Aisyah berkata, ditetapkan 2 rakaat itu di safar dan disempurnakan saat mukim. Muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Muslim. Kemudian walil Bukhari tsumma hajaro. Nah ini dia, kita akan mengetahui kapan ini disempurnakan. Ini ada sisi sejarah di sini. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tsumma hajaro fa furidat arba'an wa uqirrat sholatus safari alal awal. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian Nabi SAW berhijrah. Tahun ke berapa itu Nabi berhijrah? Tahun ke 13 kenabian. Beliau sholat di Makkah 3 tahun. 2 rakaat. Karena setelah Nabi Isra Mi'raj, tidak langsung hijrah. Kenapa? Karena di Madinah juga belum ada Muslim. Di tahun 10 itu belum ada Muslim.
Kapan ada Muslim di Madinah? Tahun 11. Jadi setelah Isra Mi'raj kan susah berdakwah di Mekah. Nabi hanya bisa berdakwah hanya di musim haji. Memanfaatkan perkumpulan orang dari luar Mekah. Dari luar Mekah. Iya. Di antaranya waktu yang bersejarah itulah tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian yang datang para anak muda berhaji dari Madinah. Haji di masa musyrik, masa kafir. Karena di atas agama Nabi Ibrahim, mereka juga disyariatkan berhaji. Di antaranya adalah ada 6 orang berhaji itu Nabi berdakwah kepada mereka dan mereka menerima Islam. Mereka menerima Islam di tahun 11. Setelah itu mereka kembali ke Madinah. 6 orang tadi itu. 6 orang tadi itu. Kembali ke Madinah. Dan mendakwakan Islam di Madinah. Haji tahun berikutnya. Tahun 12. Datang haji 12 orang Muslim. Iya. 6 orang yang masuk, 7 orang yang masuk Islam baru. Di tangan mereka tadi itu 6 orang. Dan 5 orang yang masuk Islam pertama. 1 orang tidak ikut haji di tahun ke-12. Kenabian. Tahun ke-12 inilah mereka bertemu dengan Nabi. Dan menceritakan lumayan perkembangan Islam di Madinah. Itulah asal awal hijrah itu. Iya. Dari 6 orang menjadi 12. 12 inilah Nabi utus bersama mereka waktu tahun ini. Tahun 12 kenabian. Nabi utus bersama 12 tadi itu karena mereka menceritakan bahwa lumayan penerimaan Islam di Madinah. Dan penduduk Madinah orang lembut hatinya. Para petani. Lebih lembut hatinya daripada para pengembala onta. Yang keras hatinya. Karena pengembala onta keras. Ya sesuai dengan onta yang mereka gembala. Iya. Jadi mudah menerima Islam. Petani. Kita lihat saja daerah kita di Indonesia ini. Paling mudah terima Islam adalah petani. Paling mudah menerima dakwah juga petani. Lihat saja mana tersebar dakwah. Pasti di tempat petani banyak. Iya. Karena mereka lebih mudah menerima Islam. Menerima Islam. Jadi tahun ke-12 itu. Ini untuk antum supaya antum dapat. Kapan ini difardukan di Madinah 4. Iya, jadi kita harus ceritakan itu sedikit. Jadi 3 tahun ini sholat di Makkah 2-2. 3 tahun. Dari tahun 10, 11, 12, 13. Tahun 12, kenabian. Dengan mendapatkan cerita di musim haji itu, setahun ketemu lagi. Setahun baru ketemu lagi. Karena mereka juga masih menyembunyikan keislamannya. Mereka ceritalah bagaimana bagus penerimaan di Madinah. Maka diutuslah utusan pertama dalam Islam. Yaitu sahabat Mus'ab ibn Umair. Mengajarkan Islam di Madinah. Pulang haji sambil membawa utusan Nabi. Maka dakwanya Mus'ab ibn Umair setahun berhasil. Sehingga pada musim haji di tahun ke-13 sebelum datang haji maka diceritakan oleh Jabir bin Abdullah mereka berkumpul di Madinah sampai kapan kita membiarkan Nabi ditolak di Mekah. Iya, kita harus mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Maka datanglah berhaji 73 orang. 71 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan menceritakan bagaimana perkembangan Islam di Madinah bahwa tidak ada lagi satu rumah pun di Madinah pasti kecuali ada muslimnya. Dari kalangan Al-Aus dan Khazraj. Maka di tahun itulah mereka kembali ke Madinah dan Nabi menanti perintah hijrah. Menanti perintah hijrah. Hijrahlah. Ini sekarang Nabi hijrah.
pakai thumma. Ada selang waktunya 3 tahun. Solat sempurna. Solat 2 rakaat. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, thumma. Pakai thumma. Dalam Bukhari kemudian, yaitu 3 tahun kemudian. Itu waktunya, tidak cepat ini. Iya. Belum berhijrah. Fafuridat arba'an. Wa auqirat sholatus safari alal awal. Iya. Kemudian beliau Rasulullah SAW berhijrah. Sudah antum tahu tahunnya itu. Tahun 13 kenabian, akhir tahun. Iya. Berhijrah. Lalu sholat diwajibkan menjadi 4 rakaat. Sedangkan safar tetap ditetapkan sebagaimana ketentuan yang pertama. Yaitu 2 rakaat. Yaitu 2 rakaat. Ini riwayat Bukhari. Zada Ahmad. Iya. Illal maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatulu fihal qiraah. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, kecuali salat maghrib, karena sesungguhnya ia adalah witir siang hari. Kan witirnya malam, salat witir akhir malam, ganjil. Witirnya siang, maghrib. Salat maghrib tadi itu kan ujung siang. Awal malam. Jadi maghrib 3. Karena itu witirnya siang. Dipahami ini? Maghrib 3. Itu yang dikecualikan. Dan kecuali subuh tetap 2. Karena subuh bacaan di dalamnya dipanjangkan. Bacaan di sholat subuh itu dipanjangkan. Ini semua riwayat Aisyah. Ya. Kita belum bisa ambil fikihnya karena juga sama digenapkan dulu dengan riwayat berikutnya lagi. Kata beliau rahimahullah, wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safar wa yutim wa yasumu wa yuftir. Rawahu Darqutni wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ma'lul. Wal mahfud an Aisyah radhiyallahu taala anha min fi'liha wa qalat innahu la yashuqqu alayya, akhrajahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengqashar salat dalam safar dan terkadang menyempurnakannya. Mengqashar dan terkadang menyempurnakan. Ini kan bertentangan. Ini ada yang belum maksudkan nanti dalam membawa hadits ini. Iya. Jadi terkadang mengqashar salat dalam safar dan terkadang menyempurnakannya. Beliau juga terkadang berpuasa dan terkadang berbuka dalam safar. Dalam safar. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, kata beliau, para perawinya thiqat, terpercaya, akan tetapi hadits ini memiliki illat, cacat, sehingga tidak sahih. Iya. Yang terjaga itu yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa hal itu merupakan perbuatan Aisyah sendiri, bukan Nabi. Itu yang terjaganya. Ini tidak disandarkan kepada Nabi. Ini dari perbuatan Aisyah. Beliau berkata sesungguhnya hal itu tidak memberatkanku. Alasannya kenapa Aisyah tidak jamak qashar? Karena tidak memberatkannya. Kenapa dia berpuasa saat safar? Karena tidak memberatkannya. Ini alasan. Ini perbuatan dari Aisyah. Iya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Kita baca lagi riwayat ketiga. Riwayat ketiga, dan ini riwayat terakhir untuk awal hukum safar. Wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta ruqasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu
Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Iya. Ini untuk menyinggung nanti hukum jamak qasar di safar. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai apabila rukhsahnya, ya keringanannya diambil. Sebagaimana dia membenci apabila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam riwayat lain, itu riwayat yang kedua itu, sesungguhnya Allah menyukai apabila hukum-hukum azaimahnya, yaitu ketetapan hukum asalnya dilaksanakan. Ini beberapa riwayat pertama di dalam hukum safar. Di dalam hukum safar. Iya. Sumber hadis Aisyah yang pertama dengan lafaz pertama, karena hadis Aisyah beberapa lafaz. Hadis Aisyah yang pertama dengan lafaz pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1090 dan Muslim di nomor 685. Lafaz kedua riwayat Imam Bukhari di nomor 3935 dan tambahan dalam riwayat Imam Ahmad. Kan ini kalau antum melihat ini riwayatnya Aisyah yang pertama ini. Pertama muttafaqun alaih, kemudian yang ini Bukhari, kemudian wazada Ahmad. Berarti ada 3 tak? Bukhari Muslim, Bukhari, kemudian tambahan Ahmad. Jadi ini iya jadinya riwayat Aisyah, hadits Aisyah itu yang pertama. Lafaz pertama itu kan Bukhari Muslim. Ini nomor yang saya sudah katakan situ. Lafaz kedua riwayat Bukhari. Dan tambahan Imam Ahmad itu ada di Musnad Ahmad jilid 6 halaman 241. Kemudian hadits Aisyah yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Iya, yang ini. Ini lafaz yang ini. Iya. Itu kan rawahu Darqutni wa ruwatuhu thiqatun. Itu. Ini lafaz kedua ini. Itu yang dimaksud oleh di sini lafaz kedua. Hadits Aisyah yang kedua diriwayatkan oleh Imam Darqutni di jilid 2 halaman 189 dan Al-Baihaqi di jilid 3 halaman 141. Kemudian hadits Ibnu Umar yang pertama, karena juga Ibnu Umar ini kan 2 tak? Riwayat pertama Ahmad disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Riwayat kedua riwayatin. Itu berarti ada 2 riwayat. Iya. Jadi hadits Ibnu Umar yang pertama dengan lafaz yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jilid 2 halaman 108. Ibnu Khuzaimah, karena beliau singgung sedikit bilang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu Ibnu Khuzaimah di nomor 950 di Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hibban juga di Sahih Ibnu Hibban di nomor 2742. Itu lafaz pertama. Dan lafaz kedua yang beliau katakan tadi dalam riwayat itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Juga sama di nomor 3568 dan Al-Baihaqi di jilid 3 halaman 140 dengan sanad yang sama. Dengan sanad yang sama. Iya, ini sumbernya. Derajatnya hadits Aisyah secara umum sahih. Itu kalau secara derajat, karena kan pertama Bukhari Muslim, kedua Bukhari, ketiga kan begitu. Riwayat Imam siapa tadi? Riwayat ketiga Imam Ahmad. Iya, secara umum semuanya sahih. Dan hadits Ibnu Umar itu yang tadi terakhir itu hasan. Hadits Ibnu Umar itu adalah hadits yang hasan. Iya. Dengan 2 periwayatan,
dan sanad yang sama. Sanad yang sama. Bahkan Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah menyatakan haditsnya sahih. Tidak masalah ucapan mereka sahih karena hadits hasan adalah sahih. Hadits hasan adalah termasuk dari hadits yang sahih, termasuk dari hadits yang sahih. Fikihnya yang panjang adalah apa yang kita katakan tadi. Penjelasan sedikit tadi terkait dengan sisi sejarah salat itu. Adapun fikih hadits pendek sekali. Itu masalah sepakat akan disyariatkan qasar dalam safar. Tidak ada silang pendapat. Semua ulama madhab bersepakat akan disyariatkannya qasar dalam safar. Terus masalahnya di mana? Yaitu mereka para ulama madhab hanya berselisih dalam hukumnya. Apakah wajib atau sunnah itu jamak qasar? Kalau masalah disyariatkannya, kapan kita musafir disyariatkan jamak qasar. Cuman apakah wajib atau sunnah itu diperselisihkan. Ini pensyariatan wajib atau sunnah. Itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Iya. Mayoritas ulama madhab yang kita maksudkan adalah ulama madhab. Ya. Mayoritas dari ulama madhab berpendapat sunnah. Berpendapat sunnah. Artinya kalau kita sholat sempurna, dia berdosa. Tidak berdosa. Iya. Itu pendapat mayoritas. Sunnah, qasar dalam safar. Bahkan sebagian ulama salaf berpendapat wajib. Ulama salaf di sini bukan kelompok ya. Ulama salaf di sini maksudnya ulama terdahulu dari kalangan para sahabat tabi'in. Itu berpendapat wajib. Adalah wajib. Iya. Jadi ada yang berpendapat wajib, artinya kalau kita tidak jamak qasar, kalau kita tidak qasar, berdosa. Berdosa. Iya. Ini dan mereka punya dalil dalam hal tersebut. Yang mengatakan wajib itu ada dalilnya. Apa diantaranya? Ini hadis yang ada di buku. Iya. Ini hadis yang ada di buku. Kan lafadznya Aisyah. Perhatikan ini lafadz pertama. Awal ma furidatis sholah rakaatain. Awal fardu sholat itu 2 rakaat. Kemudian ditetapkan di safar. Artinya tetap dilanjut wajibnya itu di safar. Iya. Dan disempurnakan di saat mukim. Ini sisi pendalilan mereka. Iya. Sisi pendalilan mereka. Kecuali maghrib dan subuh. Sehingga mereka mengatakan wajib. Sehingga mereka mengatakan wajib. Dan mereka punya dalil lain juga yang mengatakan wajib. Yaitu tidak ada di penulis sini. Belum tidak sebutkan. Tapi ada dalam riwayat Muslim. Dari Umar. Dari Umar. Kalau tadi kan dari Ibnu Umar. Dari Umar. Bahwa Nabi SAW beliau bersabda dalam qasar solat ketika safar. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya kepada kalian. Faqabalu sadaqatahu. Perintah. Terimalah sedekahnya. Diperintahkan. Itu solat jamak qasar saat safar sedekah. Terima sedekahnya. Terima sedekahnya. Diperintahkan. Untuk menerima sedekahnya. Itu dalil kedua. Dalil ketiga. Ini. Riwayat Ibnu Umar. Allah itu cinta kalau kita terima. Kita ambil keringanannya. Allah lebih senang kalau kita jamak qasar. Kalau kita qasar daripada kita sempurna. Saat safar. Kan dikatakan Allah cinta kata Nabi. Allah cinta untuk diambil keringanannya. Itu yang membuat mereka bilang wajib.
qasar saat safar. Saat safar. Ini diantara dalil-dalil mereka yang mengatakan wajib. Adapun dalil mayoritas di sini saya singgung, ya sudah bunyi kita punya alarm. Saya singgung di sini mayoritas berpendapat sunnah. Kenapa bisa ini? Sebagian ulama berpendapat wajib, malah mayoritas berpendapat apa? Sunnah itu jamak qasar. Iya, sunnah tidak wajib. Apa sebenarnya dalil inti dari mereka? Mereka sebenarnya berdalil dengan Quran. Mereka berdalil dengan Quran. Bisa kita buka An-Nisa 101. Iya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Tidak ada dosa, berarti mubah. Adapun perbuatan Nabi itu menunjukkan sunnahnya. Adapun ucapan Allah suka diterima keringanannya ucapan Nabi, itu menunjukkan sunnah muakkadnya, tidak sampai wajib. Sunnah yang sangat dianjurkan kita qasar, jangan sempurna. Jangan sempurna. Dan pendapat mayoritas ini cukup kuat alasannya juga, iya. Dan untuk keluar dari silang pendapat, ini, maka sebaiknya kita safar adalah qasar. Keluar dari silang pendapat, kan sepakat disyariatkannya. Cuman ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah, kan begitu. Sebaiknya jangan sempurna saat safar. Ibnu Umar belum menukil, saya bersafar bersama Nabi, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka tidak pernah Jumat ketika safar. Dan akan datang nanti penukilan, insya Allah di pertemuan depan akan datang nanti bahwa Nabi safar ke Tabuk 20 hari. Tidak pernah sholat sempurna. Nabi bersafar ke Mekah 19 hari. Ada yang mengatakan 17. Berbeda sedikit kenapa 19 dan kenapa 17, nanti akan datang pembahasannya insya Allah. 17 hari ke Mekah, sholat lebih utama di Mekah dibandingkan dengan seluruh masjid di dunia ini. Tapi Nabi sholat qasar. Nabi sholat qasar. Maka untuk keluar dari khilaf, kita kalau safar sholat qasar. Sholat qasar. Ini nanti akan ditambahkan pendalilan-pendalilannya di masa yang akan datang insya Allah, di pertemuan di pekan-pekan akan datang. Alhamdulillah, itu untuk awal. Saya harap jangan tanya dulu tentang safar, karena baru hadits-hadits awal. Nah, terlalu cepat kalau ditanya tentang safar untuk malam hari ini. Iya, kalau ada masuk kita ndak baca ya, kecuali darurat mau mati. Iya, alhamdulillah. Kita adzan dulu, baru kita lihat pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Kita sini lihat pertanyaan masuk. Ini pertanyaan pertama. Bismillah. Apa Ustaz, apa hukum mengisi kajian di dalam bank? Di musola maksudnya Atau di mana? Di musolanya bank? Iya, ketika dipanggil, mubah. Tidak apa-apa. Iya, mubah kita mengisi kajian di musola, di bank. Iya, tidak ada masalah. Apakah daging kurban bisa disimpan berlama-lama? Apakah ada syarat dan batas waktu khusus untuk daging kurban? Boleh, kata Nabi, waddakiru, mubah. Silakan disimpan. Silakan disimpan. Apakah ada syarat dan batas waktu? Tidak ada. Awal Islam, tidak boleh lebih 3 hari. Awal Islam, setelah itu dihapus oleh Nabi. Ya, dengan perintah mutlak, kulu waddakiru. Silakan dimakan, silakan disimpan. Tidak ada lagi batasan waktu. Iya, boleh disimpan tanpa batas waktu.
Ustaz, bolehkah mendoakan pujaan hati kita? Oh, Masya Allah. Bolehkah mendoakan pujaan hati kita? Contohnya, seperti doa, ya Allah, jadikanlah fulanah sebagai istri hamba. Dan semoga fulanah tersebut dijauhkan dari laki-laki lain. Bolehkah Ustaz? Iya. Tahu. Gimana ini saudara? Masya Allah, ngeri ini. Sudah jatuh hati sekali ya. Bagus kita pergi melamar. Iya, tapi belum mampu mungkin ya. Iya. Kalau dibilang boleh, iya. Apakah seperti ini boleh atau tidak? Kalau kita sebenarnya boleh atau tidak ini, kita boleh lihat doa istikharah saja begini. Ketika kita mau menikahi seseorang, kita kan boleh berdoa. Perhatikan ke doanya. Dalam doa istikharah, bisa dijadikan ini sebagai contoh. Kalau ini kan terlalu, sudah cinta sekali nih. Sementara Nabi kan menyatakan, ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna bagidhaka yauman ma. Ini kan kita cinta sekali ini. Jatuh sekali hatinya. Dari lantai 10 mungkin. Iya. Cuman Nabi bilang begini. Cintailah orang yang kamu cintai itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi nanti menjadi orang yang suatu hari menjadi orang yang kamu tidak suka. Boleh jadi sekarang suka, dialah yang terbaik. Tidak ada yang cantik kecuali dia. Tapi bisa saja suatu saat dia menjadi orang yang kamu benci. Jadi sewajarnya saja. Jangan dulu terlalu dalam. Iya. Paham mungkin? Ketawa semua ini depan. Berbunga-bunga semua. Itu pertama. Berangkat dari hadits ini, kita tidak boleh terlalu seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, kita boleh ambil pelajaran di doa istikharah. Di doa istikharah itu tidak seperti ini bunyinya. Jadi bunyi doa istikharah kalau kita buka dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari bunyi doanya begini. Setelah memuji Allah, menyanjungnya, dia doa begini. Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Perhatikan ini doanya, lihat ucapan awalnya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara ini disebutkan dalam riwayat Bukhari, yusamma hajatah, disebutkan. Itu disebutkan nama itu. Kalau memang itu perempuan, sebutkan. Ya Allah, jika perempuan ini disebutkan namanya. Disebutkan namanya. Iya. Dia adalah lebih baik. Dia yang terbaik untukku dalam agamaku. Pertama, ini perempuan terbaik untuk agamaku. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Wa akibati amri, dan akibat nanti urusanku, maksudnya akhiratku. Jika memang perempuan ini baik untuk agamaku, hidupku, dunia, dan nanti ketika saya dibangkitkan, jangan sampai sekarang suka sekali, ternyata sudah menikah, membuat rambut cepat beruban. Kan susah toh? Iya, susah. Iya, jadi diminta. Kalau memang ini perempuan, disebutkan namanya. Baik untukku dalam di agamaku, kehidupanku, dan akibat nanti di akhirat. Maka faqdurhu li, takdirkan dia untukku. Paham permintaannya? Takdirkan dia untukku.
wa yassirhu li, mudahkan saya untuknya, thumma barik li fi, kemudian berkahi saya padanya. 3 permintaannya. Kalau memang baik, takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi jangan sampai situ, lanjut kedua. Karena belum tentu baik. Lanjut yang kedua, lanjutan permintaannya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li. Lanjutkan, jangan hanya yang pertama. Dan jika engkau mengetahui, karena Allah paling tahu siapa yang cocok untuk kita. Jika engkau mengetahui bahwa perkara ini disebutkan, perempuan ini buruk untukku, fi dini, buruk untuk agamaku. Karena bahaya saudara, kadang sekarang kita rajin taklim, menikah dengan perempuan tenggelam kapal. Tidak ada taklim, biar batang hidungnya tidak ada mi. Tenggelam kapal. Kan begitu saudara tak? Jadi harus dipahami, ini doa kedua. Jika ini perempuan buruk untukku dalam agamaku, wa ma'asi, buruk dalam kehidupanku di dunia ini, dia hanya membuat saya cepat beruban. Iya. Wa akibati amri, dan buruk untukku menjadi akibat nanti perkaraku di akhirat. Fasrifhu anni, palingkan dia dariku. Jangan langsung bilang, jangan kasih nikah dengan laki-laki lain. Kalau memang tidak baik, palingkan dia dariku. Wasrifni anhu. Kan tidak cukup kita yang berpaling. Harus dia juga berpaling. Karena kalau kita berpaling, dia juga tetap datang di WA terus. Ya toh? Sepertiga malam terakhir sore ke sholat. Ku tahu di rahasianya. Iya. Iya. Katanya pacaran Islami. Sejak kapan ada pacaran Islami? Itu maksudnya hanya mengingatkan sholat puasa besok hari Arafah. Apamu? Iya. Begitu maksudnya. Mereka bilang begitu. Maka harus doa ini 2. Fasrifhu anni, palingkan dia dari saya. Wasrifni anhu, dan palingkan saya darinya. Jadi harus 2 yang berpaling. Dia tinggalkan kita, kita tinggalkan dia. Iya, 2 diminta. Waqdur lil khair, itu kan, takdirkan saya yang terbaik. Siapapun nanti yang menjadi pasangan. Tumma ardini fi, kemudian ridhoi saya padanya. Lebih baik minta begini daripada ini mintanya. Ya Allah, jadikanlah saya fulana sebagai istri hamba. Dan semoga fulana tersebut dijauhkan dari laki-laki lain. Wah, bahaya ini. Ya. Terlalu bersemangat ini ya. Nah, kalau mau lebih bagus, di doa istiqoroh. Itu bagus diambil. Bagus diambil. Paham ini mungkin saudara? Alhamdulillah. Iya, wallahualam. Ustaz, apakah memanggil sayang kepada sahabat atau teman itu sunnah? Sahabat atau teman ya? Gimana ini? Agak aneh ya? Gimana ini kah? Ini sebenarnya kembali ke urf. Kembali ke urf, ke kebiasaan. Gimana kah ini? Apakah di kebiasaan hal yang biasa jadi orang, dia panggil temannya sayang? Itu iya. Atau gimana kah? Atau agak aneh itu? Agak aneh ya? Iya. Gimana kayak itu? Pokoknya saya tidak tahu ini. Kembali ke kebiasaan yang berjalan. Apakah itu hal yang biasa? Iya, atau hal yang dianggap tidak wajar. Ini kembali ke kebiasaan yang berjalan. Wallahualam. Ustaz, jika sudah salam dari sholat, kemudian ada yang ingatkan jika jumlah rakaat sholat kurang, lalu sholat dengan jumlah rakaat yang kurang,
Apakah sujud sebelum salam dengan 2 kali sujud atau sujud setelah salam dengan 2 kali sujud kemudian salam lagi, manakah yang lebih kuat? Sebenarnya dua-duanya boleh. Seorang kalau kurang rakaatnya kemudian dia diingatkan dan dia tambah, itu yang harus dilakukan. Kan Nabi pernah kurang. Para sahabat kira sudah, ini di Madinah. Kan di Madinah disempurnakan sholat. Tadi menjadi 4. Tapi Nabi pernah sholat 2 rakaat. Jadi sahabat kira sudah kembali dikosor. Sehingga mereka hanya ikut salam. Tapi ada yang bertanya kepada Nabi, apakah sholat telah dikosor? Ternyata Nabi bilang tidak. Iya, Nabi katakan tidak, berarti kurang. Maka Nabi berdiri menambah 2 rakaat. Menambah 2 rakaat. Dan beliau sujud sahwi 2 kali sujud setelah salam. Kemudian salam. Kemudian salam. Jadi dasarnya boleh dua-dua. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tapi kalau kurang begini kemudian sempat berbicara, kemudian kita menambah setelahnya, sunnahnya adalah yang paling utama. Yang paling utama, bukan paling kuat ya, yang paling utama. Setelah salam, 2 kali sujud kemudian salam. Iya. Adapun kuatnya semuanya bisa. Wallahualam. Ustaz, apa ini? Apakah boleh mentawakan ya agama Kristen? Ada teman ngobrol ke teman non muslim, terus lagi mau ibadah dan teman yang muslim berkata, oh bukan mentawa ya, mentawwa. Mentawwa. Saya kira mentawakan. Mentawwakan. Wah, gabungan Makassar ini saudara ya. Karena di setelahnya, terus dia lagi ibadah dan teman yang muslim berkata, tawwa. Oh ternyata mentawwakan. Wah ya. Wazan apa itu ya? Fa'ala yufa'ilu ya. Oh. Mentawwakan. Ditasdid wawunya ya. Mentawwakan, itu dia bilang tawwa. Besok ibadah ya. Jadi aku langsung tegur teman yang muslim. Jangan memuji mereka. Karena mereka menyembah bukan Allah. Tapi doakan. Atau kasihani mereka. Teman langsung menjawab. Maksudnya? Saya langsung jawab. Mereka non muslim. Jangan dipuji. Dalam sembahannya. Kecuali akhlaknya. Apakah saya salah Ustaz? Masya Allah. Tidak salah ini dalam bab nasihat. Memang tahu. Tidak boleh kita. Tidak boleh kita mentawakannya. Ini tahu. Tidak boleh begitu. Jadi ada kasus di masa Nabi. Jadi tahu ini tidak boleh. Di masa Nabi Umar ibn Khattab kan dia bisa baca. Dia bawa lembaran-lembaran Taurat di Nabi. Nabi menegurnya. Amutahawwikun ya ibn al-Khattab. Apakah kalian masih ragu? Wahai ibn al-Khattab. Dengan membawa itu. Iya. Dengan membawa lembaran Taurat tadi. Iya. Apa kalian masih ragu terhadap agama kalian? Tidak boleh. Dari situ kita tidak boleh memujinya. Bahkan pernah Nabi berkata kepada para sahabat, besok kita pergi ke kampung ahli kitab. La tabda'u bihim bis salam, kata Nabi. Jangan memulai dulu dengan salam kepada mereka. Itu kan kita punya aturan. Tidak boleh memulai salam, tidak boleh memujinya. Tidak boleh kita. Sudah benar kita tadi nasihatnya. Walaupun bukan berarti kita boleh mencelanya. Itu kan tergantung maslahat mafsadah. Iya, jangan sampai kita mencela dia kembali mencela Tuhan kita. Mencela agama kita.
Itu masalah lain. Tapi masalah memuji, tidak boleh. Tidak ada lagi agama yang terbaik melebihi Islam. Tidak ada lagi. Karena satu-satunya agama yang turun Quran, turun ayat yang menyatakan sempurna hanya Islam. Tidak ada di agama Yahudi, tidak ada di agama Nasara. Turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Padahal ini hanya ada dalam Islam. Pada hari ini saya telah sempurnakan agama ini untuk kalian, Islam. Saya telah cukupkan nikmatku atas kalian dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Dan agama yang diridhoi oleh Allah. Satu-satunya. Yang lainnya enggak. Enggak boleh kita memuji orang yang merugi. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Tidak diterima. Kenapa kita bilang tauwa? Tidak boleh tak? Karena Allah katakan tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Termasuk orang yang merugi. Jadi kalau ada yang begitu kita nasihat. Selama dia muslim. Iya, selama dia muslim. Kita nasihati. Iya, sebagai muslim kita hanya mengakui agama kita, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tidak diterima. Tidak diterima, wallahu alam. Ustaz, mana yang utama? Sholat witir sebelum tidur atau pas bangun tahajud? Ya, atau qiyamul lail. Diperselisihkan ini karena ada dua hadits yang seakan-akan bertentangan. Itu ada hadits yang menjelaskan bahwa utama di akhir malam. Iya, karena Nabi katakan waj'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Tapi ada juga hadits sahih juga dari Nabi bahwa Nabi berwasiat untuk witir di awal malam. Ini yang masalah. Iya, ini yang bermasalah di sini. Sehingga berselisih para ulama tentang itu. Dan yang paling benarnya bisa dikompromikan. Yaitu tergantung keadaan. Bagi siapa yang ringan bangun di akhir malam, biasanya begitu, lebih utama di akhir malam. Tapi bagi siapa yang berat bangun di akhir malam, lebih sering dia adzan subuh baru bangun, atau qomat baru bangun, atau istrinya kasih bangun baru bangun, atau suaminya kasih bangun baru bangun. Ya, ini lebih utama di awal malam. Dan ini kompromi yang lebih bagus supaya mengamalkan dua hadis tadi. Tergantung keadaan. Wallahu alam. Ustaz. Bismillah. Ustaz, cara merespon jika diundang acara mapaci pernikahan malam pacar atau adat Bugis Makassar, apakah boleh dalam Islam? Cara menjawab ajakannya bagaimana Ustaz? Iya, tergantung. Jika saat itu kita bisa menasehatinya, mumpung momennya muncul, tak apa-apa. Iya, kita bilang tidak ada acara seperti itu. Kita boleh beracara saat walimah. Sudah akad, kita beracara. Aulim walau bisyah, kata Nabi. Rayakan pernikahanmu walaupun dengan seekor kambing. Kita boleh beracara setelahnya, bukan sebelumnya. Kita nasihati kalau bisa. Iya. Kalau tidak bisa, kalau diajak begitu, nanti saya datang saat sudah akad. Begitu saja, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Insya Allah nanti saya datang saat akad. Saat undangan. Beralasan saja. Kan kalau kita tidak bisa nasihati, kita hindari. Kita beralasan saja. Iya. Bilang saja, iya kalau saya tidak sibuk. Nanti saat itu kasih sibuk saja. Sikat gigi, masuk keluar, masuk WC.
Kan sibuk itu namanya. Iya. Itu dibilang sibuk. Iya, itu dibilang sibuk. Jadi boleh kita ikat dengan syarat. Insya Allah saya hadir jika tidak sibuk. Nah, tinggalan dia, mohon maaf saudara, sibuk kata di malam. Selesai masalah. Sibuk apa kok? Kencingan. Nah, selesai masalah, kan tidak bohong gitu. Iya. Tidak bohong, kencing-kencing saya. Iya, pokoknya bilang begitu. Boleh kita, kalau misalnya tidak bisa dinasehati. Kalau misalnya tidak bisa dinasehati. Wallahualam. Ustaz. Bismillah Ustaz. Semoga Allah merahmati para guru atau Ustaz di JF. Amin. Apakah serilmu catatan secara istiqomah niat pahala jariah kelak kalau sudah wafat yang bisa dibaca oleh orang sekarang hingga nanti, apakah bisa kena ain Ustadz? Enggak, belum tentu. Iya. Iya. Kita bertaut saja, share saja. Masalah kena ain itu kan kita berlindung saja. Makanya kita kan disyariatkan. Memang ain itu hak benar adanya. Tapi tidak boleh kita gara-gara takut ain, kita takut share kebaikan. Enggak. Masalah ain kita sudah ada perlindungan. Di subuh kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Apa ayat? Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi ismika. Ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kan kalau kita baca di subuh tidak ada membahayakan sampai sore. Kalau kita baca lagi sore tidak ada membahayakan sampai subuh. Itu namanya wikoyah. Itu penjagaan terhadap ain. Penjagaan terhadap ain. Khusus sore kita baca tambah juga a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kita tambah itu. Kalau kita ke JF, turun di JF ini jangan lupa baca itu tadi. Jangan lupa baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jangan sampai kita bilang, bagus ini kan akwat-akwat kita semua, Ji. Enggak. Malah hasad di tengah kita ini lebih daripada orang lain. Kalau orang awam lebih sedikit hasadnya daripada orang yang datang rajin masuk masjid. Jadi masuk masjid, datang ke JF, pakai mobil, pakai motor, baca. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, supaya hilang ain. Jadi jangan takut ain. Kita berlindung dari ain, tapi jangan sampai menghalangi kita dari menyebarkan kebaikan. Ya, ain hak, tapi tidak boleh jadi penghalang. Tidak boleh jadi penghalang. Ustaz, apakah dosa zina orang tuanya dapat mewariskan anak keturunan? Enggak. La tazru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Enggak boleh kita bilang kalau pezina ibunya, bapaknya, anaknya pezina. Enggak boleh. Tidak ada yang tahu takdirnya orang. Enggak. Banyak orang budak tapi menjadi merdeka, bagus Islamnya, jadi ulama. Iya kan? Enggak ada. Iya, dosa orang lain, dosa orang tua tidak diturunkan kepada anaknya. Iya, kecuali dia berwasiat dan anaknya juga melakukannya. Wallahualam. Ustaz, bagaimana cara mengkodok sholat dan sholat apa saja yang dikodok? Semua sholat bisa dikodok kalau kita luput waktunya. Kodok itu adalah sholat yang telah luput waktunya. Itu kodok. Iya, karena udzur syar'i, pingsan misalnya. Ya, ketika kita bangun saat sudah keluar waktu, kodok. Semua sholat boleh dikodok. Kalau kodok kita tanya, kodok ya, bukan kosor ya. Kodok, semua sholat boleh dikodok.
semua sholat boleh diqadha. Ustaz, saya Muslim mu'alaf. Alhamdulillah. Bapak saya Buddha, adik saya Kristen. Apakah saya bisa bersedekah atas nama mereka saat saya bersedekah? Enggak. Kalau dibilang bisa, bisa, tapi kan enggak ada pahalanya. Enggak diterima sedekahnya ya orang Kristen. Iya, selama dia masih Kristen. Apa ayatnya itu? Apa ayatnya? Ma manahum an tuqbala? Siapa itu bilang? Baik, itu ayatnya. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima sedekah mereka kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dibilang boleh nggak sedekah? Ya dibilang boleh, tapi kan tidak diterima. Selama mereka kafir. Selama mereka kafir. Tidak diterima sedekahnya. Lebih baik ajak mereka masuk Islam. Baru kebaikannya di masa kafir, ikut di masa Islam. Tidak gugur. Dosanya gugur. Tapi kebaikannya tidak gugur dengan masuk Islam. Ya, doakan saja mereka masuk Islam. Wallahualam. Ustaz, apa hukumnya kalau ada chat ikhwan tapi di lingkungan kerja, bahas kerja, wajibkah atau bisakah dibalas atau tidak? Biasanya bertanya tentang kerja, saya ragu balas. Kenapa di chat ya? Iya. Kalau itu di grup enggak apa-apa. Lebih ringan. Tapi kalau di japri, itu awal. Nah, sekarang kerjaan, besok-besok curhat. Iya. Curhat tentang istrinya. Maksudnya kasih kode. Kayaknya lebih bagus kita ini jadi istriku. Iya, awalnya begitu kerjaan. Lama-lama nanti di luar daripada kerjaan. Setelahnya mengingatkan sholat, puasa, haji, umroh. Gitu. Kan setan itu pintar. Setan itu pintar. Sedikit-sedikit dia, enggak langsung. Iya. Lama-lama, ya sudah. Iya. Teleponan, chatan dari jam 10 malam sampai jam subuh. Kerjaan lagi itu. Begitu. Jangan dibuka itu. Jangan dilayani yang seperti itu. Kalau masalah kerjaan umum ya umum. Iya. Enggak dilayani. Baik, banyak nih ya. Sedikit lagi. Ustaz, bagaimana pandangan Islam ketika di hari ini, ketika diri ini dipanggil haji? Padahal kami belum haji. Apakah harus mengaminkannya atau menolak panggilan seperti itu karena tidak sesuai? Iya. Kalau dipanggil haji dan orang tidak tahu kalau kita belum haji, boleh kita kasih tahu lah. Belum saya haji. Boleh kita kasih tahu. Iya. Tapi kalau tetap dipanggil padahal kita belum haji, tidak apa-apa juga, aminkan saja. Panggilan itu kan bentuk doa. Bilang saja amin. Semoga cepat haji. Tambahkan saja. Amin, semoga jadi kenyataan. Iya, alhamdulillah. Itu kan bisa saja adalah kabar gembira yang disegerakan. Karena panggilan penyebutan orang itu bisa kabar gembira yang disegerakan oleh Allah. Bahwa kita akan ditakdirkan untuk berhaji. Untuk berhaji. Ustaz, apakah termasuk bermudah-mudahan jika seorang ibu konsultasi tentang anaknya yang di pondok kepada salah satu ustadznya karena anaknya bermasalah? Ya wallahualam, ini saya tidak tahu masalah. Kalau ini bagaimana modelnya itu? Apakah tidak ada bapaknya, hanya ibunya?
Atau gimana kah? Apakah yang dikonsulkan itu masalah apakah? Itu masalah. Iya. Kalau membahayakan, bagus kita jangan buka. Apalagi kalau itu ibunya janda. Bahaya itu. Lama-lama dia akan minta kita jadi bapaknya anaknya. Iya. Jangan dibuka. Jangan dibuka itu. Iya. Agak berbahaya itu ya. Masalahnya begitu. Nanti bisa kita dibilang, Ustadz bisa jadi imamku. Ya wow. Itu kan masalah lama-lama. Iya. Jadi sebaiknya enggak usah. Iya. Enggak usah dibuka. Iya. Kalau tidak ada bapaknya. Iya. Kalau dia minta begitu, iya, suruh datang bapaknya. Kalau dibilang tidak ada bapaknya, oh titi maki. Jangan maki lanjut. Iya, jangan maki lanjut. Iya, kalau tidak ada bapaknya, bahaya. Karena kalau ditahu status janda, selesai cerita. Satu lagi, alhamdulillah. Ustaz, setiap hari saya merasa waktu saya tidak cukup. Saya terus merasa lelah. Apakah ini tanda tidak berkahnya hari-hari saya? Wah, wallahu alam ini. Tidak tahu. Iya, memang tanda-tanda hari kiamat itu taqarrub az-zaman. Waktu itu menyempit. Waktu itu cepat. Iya, waktu itu cepat. Wallahu alam. Iya, hal itu. Kita cukupkan, alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.